Halo sahabat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Senin 4 Agustus 2025. Kubu Roy Suryo CS melayangkan somasi kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tuduhan adanya orang besar di balik kasus ijazah. Pihak Roy menegaskan somasi ini sekaligus menjawab tudingan terkait adanya dukungan kekuatan politik di balik kasus ijazah Jokowi. Dalam isi somasinya, kubu Roy Suryo CS meminta Jokowi untuk mencabut pernyataan tersebut hingga menyampaikan permintaan maaf. Kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang merupakan kuasa hukum dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan telah mengirimkan surat somasi pada Kamis yang lalu kepada yang terhormat Saudara Joko Widodo. Jadi kita prediksi atau kita asumsikan dengan pos ya via JNE semestinya hari ini sudah diterima begitu, dan hari ini kami ingin menyampaikan apa yang menjadi somasi terbuka tadi karena ini berkaitan dengan statement Saudara Joko Widodo yang juga bersifat terbuka. Kejaksaan Agung buka suara terkait Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina. Pasalnya, Sylvester belum ditahan terkait kasus fitnah kepada Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menegaskan Sylvester akan diperiksa Kejaksaan Negeri. Sebelumnya, terkait kasus ini, Roy Suryo bersama dengan tim kuasa advokatnya menyerahkan surat permohonan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akan ditindaklanjuti dengan permintaan keterangan. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya tidak datang. Sudah harus eksekusi. Kalau salah hari ini, pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak dari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya harus itulah. Dan sudah inkrah, kita nggak ada masalah. Oke? Usai menerima abolisi, Thomas Lembong melalui kuasa hukumnya melaporkan majelis hakim yang menyidangkan perkaranya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Laporan ini dilakukan pihak Tom Lembong karena menduga ada pelanggaran etik dalam proses persidangan dalam kasus yang dihadapi Tom Lembong. Selain itu, tim hukum Tom Lembong juga menyinggung nama Jokowi dalam pelaporannya. Nah, terakhir yang kita lihat ya, Pak Jokowi selaku presiden saat itu akhirnya mengakui, tapi pengakuan ini setelah diberikan abolisi, ya. Ini kan baru mengakui ya itu memang perintah Pak Presiden. Nah ini patut diduga gitu loh, bahwa proses penegakan hukum terhadap Pak Tom Lembong ini ada cacatnya dan perlu dikoreksi. Karena apa? Kenapa nggak dari awal Pak Jokowi dimintai keterangan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan proses pemeriksaan saksi di pengadilan. Itu dia 3 berita terpopuler pada hari ini. Saya Sinta Melenia pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, share, dan komen.